Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan peta konsep dalam tampilan berikut ini. Di sana kalian bisa melihat tentang pembagian yang ada dalam sistem gerak, yaitu tentang tulang dan juga tentang otot. Tulang itu sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang dibedakan berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan sifatnya. Sedangkan otot terdiri dari 3 macam otot, yaitu adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kali ini tentang tulang berdasarkan jenisnya. Tulang berdasarkan jenisnya adalah terdapat 2 macam, yaitu adalah tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan biasa kita dapatkan, bisa kita lihat pada bagian sendi. Pada daging ayam yang kalian makan, biasanya itu terdapat pada ujung tulang, berwarna putih dan lunak, dan biasa kita makan. Kandungannya sangat banyak mengandung kalsium, dan itu bagus untuk tubuh kalian. Tulang yang kedua adalah tulang keras, yaitu adalah jenis tulang yang sifatnya keras dan padat, karena tersusun lebih banyak kalsiumnya, kolagen, dan juga fosfatnya. Tulang ini memiliki banyak fungsi, yaitu fungsi-fungsinya adalah fungsi tulang yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Dia menjadi tempat menempelnya otot, sehingga otot bisa memberikan energi pada tulang untuk bergerak. Kemudian yang kedua, tulang juga sebagai pemberi bentuk tubuh, sehingga kita bisa menunjukkan bentuk tubuh kita jelas, bagian tangannya, bagian kakinya, bagian kepala, bagian leher. Jadi bentuk-bentuk tubuh kita itu jelas. Yang ketiga, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Di dalam tulang terdapat sumsum. Di sana terdapat bagian yang menghasilkan sel darah merah, sehingga sel darah merah kita berganti setiap hari, dan itu sangat penting terjadi dalam tubuh. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah sebagai pelindung organ-organ penting, seperti otak dilindungi oleh tengkorak, seperti tulang rusuk melindungi jantung, melindungi paru-paru, melindungi hati, dan bagian-bagian lain yang bentuk tulangnya itu berupa pelindung gitu. Baik, kita akan lihat bagaimana perbedaan struktur dari tulang rawan dan tulang keras. Terlihat di sana bahwa perbedaan pada tulang rawan dan tulang keras terdapat bagian yang sifatnya longgar pada tulang rawan. Adanya matriks-matriks atau cairan-cairan yang mengisi ruang, sehingga dia bersifat elastis atau lentur. Sedangkan pada tulang keras di sana ada bagian-bagian yang cenderung kompak gitu ya, cenderung berkumpul, sehingga membuat tulang itu strukturnya keras dan padat. Sekarang perhatikan bentuk-bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang dapat kita lihat pada gambar bahwa bentuk tulang ada yang bentuknya panjang gitu ya, seperti pada lengan atas, seperti pada tulang paha. Kemudian ada yang flat atau pipih seperti pada tulang dada. Kemudian ada yang bentuknya pendek gitu ya, ada yang pendek-pendek seperti pada pergelangan tangan, lalu atau pada tulang belakang. Juga ada juga yang bentuknya tidak beraturan seperti pada tulang lutut. Mari kita perhatikan pengelompokan tulang. Tulang dikelompokkan berdasarkan 2 kelompok besar, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial, berarti adalah bagian yang menjadi sumbu utama dari tubuh gitu. Dan yang kelompok yang kedua adalah kelompok anggota tambahan atau bagian apendikular. Yang pertama akan kita bahas adalah pembagian kelompok tulang aksial atau tulang yang berada di sumbu tubuh, yaitu terdiri dari 3 bagian. Ada tengkorak, kemudian ada tulang belakang, rangkaian tulang belakang, dan juga ada rangkaian sangkar burung atau tulang rusuk dan tulang dada. Di sana dapat kalian perhatikan nama-nama setiap bagian tulangnya. Ya, ada rahang atas, pada tulang tengkorak itu ada rahang atas, ada tulang dahi, tulang baji,
tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, dan seterusnya. Sedangkan pada tulang rusuk dan tulang dada, pada kelompok tulang rusuk dan tulang dada, kalian akan melihat 3 kelompok tulang rusuk. Kelompok pertama, tulang rusuk sejati, terdiri dari 7 pasang rusuk. Kelompok kedua, tulang rusuk palsu, terdapat 3 pasang tulang. Disebut kelompok tulang rusuk palsu karena dia menyatu dahulu sebelum menempel ke tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk melayang, artinya dia tidak menempel pada tulang dada dan terdapat sebanyak 2 pasang. Pada tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang hulu, bagian atas, bagian badannya namanya tulang badan, bagian bawahnya disebut taju pedang. Dan kemudian pada ruas-ruas tulang belakang kita akan mulai dari ruas-ruas leher. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Sehingga jika dijumlahkan dari mulai leher sampai tulang ekor terdapat 31 ruas tulang. Beralih kepada kelompok tulang yang kedua, yaitu adalah kelompok anggota gerak. Yang akan dibahas lebih dahulu adalah alat gerak atas, terdiri dari tangan, gitu ya, alat gerak atas dan gelang bahu. Gelang bahu terdiri dari 2 bagian tulang, yaitu adalah tulang selangka dan tulang belikat. Sedangkan alat bagian gerak atas itu dimulai dari tulang lengan atas, tulang lengan bawah terdapat 2, yaitu pengumpil dan hasta, kemudian pergelangan tangan, dan terakhir jari-jari tangan. Itu adalah rangkaian tulang anggota gerak bagian atas. Kemudian pada alat gerak bagian bawah atau anggota gerak bagian bawah terdapat rangkaian tulang, yaitu tulang gelang panggul dan tulang alat gerak bawah atau rangkaian tulang kaki. Pada rangkaian tulang gelang panggul terdapat 3 jenis tulang. Ada tulang duduk, tulang kemaluan, dan juga tulang usus. Pada anggota gerak bawah, rangkaian kakinya, rangkaian tulang-tulangnya adalah tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Itulah rangkaian gerak tulang, rangkaian tulang-tulang yang terdapat pada alat gerak bagian bawah. Kemudian kalian juga pernah membahas tentang persendian, pernah mengerjakan modul tentang persendian. Persendian itu sebenarnya ada 3 kelompok, yaitu sendi mati atau synarthrosis, artinya sendi yang tidak menghasilkan gerak. Contohnya terdapat pada tengkorak, gitu ya. Tulang-tulang pada tengkorak dihubungkan oleh sendi yang bersifat mati, tidak ada gerakan yang dihasilkan. Nama garis yang memisahkan antara tulang tengkorak bagian pelipis dengan tulang ubun-ubun atau bagian tulang lain di tengkorak lainnya itu disebut namanya sutura. Kemudian ada sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi yang menghasilkan gerak sangat terbatas. Sendi kaku terletak pada ruas-ruas tulang antar tulang rusuk. Ya, jadi terdapat sendi di sana yang merupakan bentuk tulangnya adalah tulang rawan dan bersifat sedikit menghasilkan gerak. Gerak yang dihasilkan daripada gambar tersebut adalah berupa naik turunnya tulang ketika terdorong oleh paru-paru saat bernafas. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sendi gerak atau sendi diartrosis. Sendi ini menghasilkan gerak-gerak yang leluasa, gerak-gerak yang bisa jadi satu arah, 2 arah, atau ke segala arah. Ada beberapa macam sendi yang sudah kalian kerjakan di modul sebelumnya, yaitu ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi elipsoid. Kita bisa lihat letak-letaknya seperti pada gambar. Contohnya, kalau sendi putar itu terdapat pada tulang leher, antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Kemudian sendi engsel terdapat pada siku dan lutut. Sendi pelana pada ibu jari, dan seterusnya. Kemudian kalau sendi putar, sendi peluru, bentuknya seperti peluru, letaknya pada ujung tulang lengan atas dan pada tulang paha. Beralih kepada bahasan kita yang
yang sekali lagi beralih kepada pembahasan utama kita pada modul kali ini, yaitu adalah tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif menghasilkan energi. Otot berfungsi sebagai penggerak tulang sehingga menghasilkan sebuah gerakan. Seperti disebutkan di awal tadi bahwa bagian alat gerak yang menghasilkan energi adalah otot. Otot menghasilkan energi, mendapatkan energi dari makanan yang kita makan, dicerna, kemudian dibawa ke setiap sel-sel otot, terjadi proses namanya respirasi sel, menghasilkan zat yang namanya ATP, dan ATP itulah yang berfungsi untuk menggerakkan tulang. Ya. Otot di tubuh kita sangat banyak, sangat bervariasi dan memiliki nama di setiap bagiannya. Nah, fungsi otot berfungsi untuk mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh. Otot yang sehat dan kuat dapat membantu menstabilkan sendi di dalam tubuh sehingga secara keseluruhan otot juga menentukan kekuatan tubuh. Otot juga berfungsi untuk menghasilkan panas yang didapat dari proses metabolisme di dalam tubuh. Panas ini digunakan untuk mengatur suhu tubuh agar proses penting tubuh dapat berjalan dengan baik. Kemudian tentang jenis otot. Otot dalam tubuh kita terdapat 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos letaknya di organ-organ pencernaan seperti usus, lambung, kemudian juga di saluran pernapasan. Otot lurik adalah otot-otot yang menempel pada seluruh tulang tubuh kita. Maka kadang otot lurik disebut juga sebagai otot rangka. Dan otot jantung hanya terdapat pada bagian jantung. Mari kita bahas satu persatu setiap otot dalam tubuh kita itu. Yang pertama tentang otot polos. Otot polos seperti disebutkan tadi terdapat pada saluran pencernaan, berbentuk gelendong, ya, bisa dipisah-pisah. Kemudian ujungnya meruncing. Setiap sel ototnya memiliki satu buah inti di tengah. Tidak ada garis melintang atau tidak ada garis gelap terang. Bekerjanya di luar kesadaran. Kontraksinya lambat tapi berlangsung lama dan tidak cepat lelah. Itulah sifat dan ciri dari otot polos. Berikutnya tentang otot jantung. Otot yang hanya terdapat pada jantung ini memiliki ciri-ciri bentuknya panjang, sel-selnya silindris, serta berserabut dan saling menyatu. Kemudian memiliki banyak inti sel dan terletak di bagian tengah. Inti selnya terdapat di bagian tengah. Terdapat garis melintang berwarna gelap terang, memiliki diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua buah sel yang tampak gelap jika dilihat dari mikroskop. Bekerjanya di luar kesadaran, kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Antara serabut otot jantung terdapat cabang yang disebut sistemum. Kemudian tentang otot lurik. Otot lurik atau otot rangka tadi yang sudah disebutkan adalah otot yang terdapat pada semua atau yang menempel pada setiap rangka tubuh kita. Dia memiliki ciri-ciri, bentuknya panjang, silindris, dan memiliki ujung yang tumpul. Memiliki banyak inti sel dan terletak di tepi. Inti selnya terletak di tepi. Kemudian terdapat garis melintang sehingga terbentuk warna gelap terang, atau dalam bahasa lain, dalam istilah Jawa, gelap terang itu disebut lurik sehingga disebutnya otot lurik. Kemudian bekerjanya dalam kesadaran manusia. Dalam kesadaran artinya berarti kita menyadari kita sedang bergerak, menekuk, mengambil, dan lain sebagainya. Kontraksinya cepat tapi mudah lelah. Itulah ciri dari otot. Kemudian bagaimana cara kerja otot rangka atau otot lurik? Kerja otot rangka ini memiliki 2 jenis kerja, yaitu adalah otot yang bersifat antagonis dan otot yang bersifat sinergis. Untuk memahami maksud dari otot antagonis dan otot sinergis, akan dijelaskan dulu bahwa untuk menggerakkan satu tulang dibutuhkan 2 jenis otot. Sekali lagi, untuk menggerakkan satu jenis tulang, dibutuhkan 2 jenis otot. 2 jenis otot itu bekerjanya bisa sama-sama berkontraksi atau menebal, atau bisa sama-sama relaksasi. Ketika otot bekerja bersama-sama, maka itu disebut kerja otot secara sinergis.
sama-sama kontraksi, sama-sama relaksasi, gitu ya. Contohnya otot bisep dengan otot di lengan bawah. Untuk meluruskan atau untuk meluruskan tangan itu dia menggunakan sifatnya otot sinergis. Kemudian kalau bekerja dua otot itu bekerjanya secara berlawanan, yang satu ototnya bekerja secara kontraksi sedangkan yang lainnya relaksasi, maka itu disebutnya otot antagonis. Nah, anak-anak, terdapat banyak jenis gangguan pada otot. Nah, ini biasanya disebabkan karena ada kekurangan zat makanan atau adanya racun, adanya luka atau yang hal-hal lainnya. Kita perlu mewaspadai agar tidak terjadi hal demikian dengan rajin-rajin berlatih atau rajin-rajin olahraga agar terhindar dari cedera otot ataupun gangguan pada otot lainnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tentang biologi ini pada bagian sistem gerak manusia. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan kalian dapat mengerjakan modul biologi tentang otot pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.